Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ading Nadia Sansabila. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang ada di dalam mata kuliah manajemen keuangan. Materi yang pertama yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan, antara lain pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal terbagi menjadi dua, yaitu satu, pihak manajemen berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan pengendalian, pengkoordinasian, dan perencanaan suatu perusahaan. Yang kedua, pemilik perusahaan. Dengan menganalisis laporan keuangannya, pemilik dapat menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan. Yang kedua, pihak eksternal. Pihak eksternal terbagi menjadi empat. Yang pertama, investor. Investor memerlukan analisis laporan keuangan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya. Yang kedua, kreditur. Merasa berkepentingan terhadap pengendalian atau pembayaran kredit yang telah diberikan kepada perusahaan. Mereka perlu mengetahui kinerja keuangan jangka pendek dan profitabilitas dari perusahaan. Yang ketiga, pemerintah. Informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak dan juga oleh lembaga yang lain seperti statistik. Yang keempat, karyawan. Berkepentingan dengan laporan keuangan dari perusahaan tempat mereka bekerja karena sumber penghasilan mereka bergantung pada perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan akun-akun aktiva modal dan kewajiban dalam suatu periode tertentu. Neraca terbagi menjadi dua bentuk, yaitu kontro atau horizontal dan stapel atau vertikal. Nilai modal pada neraca adalah nilai yang tercatat dalam laporan perubahan modal. Keseimbangan yang didapat pada neraca karena di laporan tersebut terdiri dari pendapatan dan biaya yang tercatat di laporan laba rugi. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, pengeluaran, dan laba atau kerugian yang dihasilkan perusahaan selama periode waktu tertentu dan termasuk hal penting. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan pertama yang biasanya dihasilkan selama siklus akuntansi. Selanjutnya, arti penting dan kegunaan analisis BEP. Break-even point atau BEP atau titik impas adalah suatu keadaan atau kondisi di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita rugi. Atau dengan kata lain, jumlah biaya yang dikeluarkan setara dengan jumlah pendapatan. Break-even point memiliki fungsi agar terhindar dari kerugian dan perusahaan dapat memperoleh laba optimal. Selanjutnya yaitu rasio keuangan utama. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Yang kedua, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat aktivitas manajemen suatu perusahaan. Tiga, rasio aktivitas merupakan yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Yang keempat, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Yang kelima, pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi jual beli barang maupun jasa. Pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja merupakan manajemen aktiva lancar dan pasifa lancar. Manajemen modal kerja memiliki beberapa arti penting bagi perusahaan. Pertama, modal kerja menunjukkan ukuran besar investasi yang dilakukan perusahaan dalam aktiva lancar dan klaim atas perusahaan yang diwakili oleh utang lancar. Kedua, investasi dalam aktiva liquid, piutang barang adalah sensitif terhadap tingkat produktivitas dan penjualan. Analisis pembiayaan modal kerja. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pembiayaan modal kerja yaitu 1. Jenis usaha, 2. Skala usaha, 3. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan, 4. Karakter transaksi dalam sektor usaha yang dibiayai. Selanjutnya, motif memegang uang tunai. Motif seseorang memegang uang tunai menurut J.M. Keynes adalah 1. Motif transaksi, yaitu uang digunakan untuk bertransaksi membayar tagihan yang tujuannya untuk transaksi. 2. Motif berjaga-jaga, yaitu uang digunakan untuk keperluan yang tidak terduga.
ketiga, motif spekulasi, yaitu uang digunakan untuk investasi atau diharapkan akan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Selanjutnya, De Baumol Model. William Baumol 1952 mengidentifikasi bahwa kebutuhan akan kas perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Apabila perusahaan memiliki saldo kas yang tinggi, perusahaan akan mengalami kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut pada kesempatan investasi yang lain yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, The Miller-Orr Model. Miller dan Orr mengasumsikan bahwa aliran kas yang masuk dan keluar tidak konstan atau berfluktuasi. Selanjutnya, kredit dapat meningkatkan omset. Dengan adanya penjualan secara kredit, secara langsung akan memunculkan akun piutang usaha atau piutang dagang. Piutang merupakan salah satu pos penting dari neraca suatu perusahaan, karena pendapatan dari penagihan piutang akan menjadi pemasukan kas yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber dana dalam biaya operasional perusahaan. Alasan utama perusahaan memberikan fasilitas piutang yaitu adanya tuntutan persaingan dunia bisnis dalam menarik konsumen untuk memperbesar volume penjualan, serta mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Menurut Sudarsono, piutang adalah semua tagihan kepada seseorang atau badan usaha atau pihak lainnya dalam satuan uang yang timbul dari transaksi masa lalu. Piutang terjadi jika melakukan penjualan secara kredit kepada konsumen atau pelanggan. Yang terakhir yaitu pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek adalah hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar.